are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Hai adik-adik semua, happy Sunday. Welcome back to Next Gen Kid Online Service. Yuk, kita akan memulai ibadah hari ini, tapi kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, kita tetap lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Hari ini kami dalam keadaan sehat, Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami pakai semua di setiap rumah kami, Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, siapa adik-adik di sini yang suka main game? Yuk, yang suka kakak mau lihat, goyangkan badannya, goyangkan kepalanya. Wah, mana ya? Wah, adik-adik luar biasa. Semua ingin main game ya? Let's go to playroom. Ya, game hari ini adalah sangat seru adik-adik. Namanya adalah Correct the Words. Nah, caranya adalah kalian melihat di layar, nanti akan tertera banyak huruf-huruf secara acak. Nah, tugas kalian hanya satu. Kalian harus menyusun dengan tepat dengan huruf-huruf yang ada. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk, kita mulai permainan kali ini ya. Are you ready? Yeah. Let's go. Oke, sekarang coba kalian lihat di layar kalian. Kali ini ada huruf apa ya? Wah, ada A, ada U, ada double D. Nah, kira-kira ini membentuk suatu kata apa ya? Kakak hitung 1, 2, 3. Ada yang bisa jawab? Ya, bagus, betul sekali. Daud. Mudah ya. Kita coba 2 lagi. Oke, di sini ada C, ada A, ada E, ada P, ada I, ada K. Ayo, cepat. Siapa yang bisa? Oke, ini adalah jawabannya. Ya, kecapi. Ayo, siapa yang tadi menjawab kecapi? Good. Next ya. Oke, berikutnya agak panjang. Coba diperhatikan, kalian coba menyusunnya. Yuk, ada S, ada L, ada E, ada M, ada A, dan ada U. Wah, ada yang bisa jawab? Tunggu. Oke, kakak kasih tahu jawabannya ya. Tada, Samuel. Wah, good. Berikutnya. Oke, ini kira-kira apa ya? Kakak nggak nyebutin angka, huruf. Kalian lihat di layar ya. Wah, ada yang sudah teriak-teriak. Oke, ini jawabannya adalah Goliat. Oke, sekali lagi ya. Mulai seru nih. Next. Nah, wah Kak, panjang ya. Hurufnya banyak ya. Yuk, pelan-pelan disusun satu persatu. Ada H, ada E, ada T, ada M, ada B, ada L. E-nya ada 3, adik-adik. Hati-hati ya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Wah, ada yang angkat tangan. Oke, good. Ini jawabannya adalah Bethlehem. Oke, good. Kalian sungguh luar biasa. Wah, adik-adik, ternyata sudah jam 10 nih. Waktunya Kak Wiwit ada janji sama Kak Michelle.
Kak Wiwit mau ke rumahnya Kak Michelle untuk meminjam buku dan belajar bersama. Gimana kalau kita berangkat sekarang ya? Sambil berangkat, kakak punya lagu bagus nih. Ini juga lagu favoritnya kakak. Kalian mau dengar? Let's pray Jesus! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai Kak Michelle. Kak Wiwit, yuk masuk. Wah, Kak, terima kasih ya hari ini. Jadi kita bisa belajar bersama. Iya dong Kak. Oh iya, tapi aku lupa. Nanti aku ada Olimpiade Sains, jadi aku nggak bisa lama-lama Kak, soalnya harus prepare. Wah, Kak Michelle ini hebat sekali loh. Seandainya aku pandai di bidang sains, pasti aku akan ikut Olimpiade seperti Kak Michelle. Enggak lah Kak, itu semua Tuhan yang memilih dan memberi kepandaian buat aku Kak. Aku juga percaya Kak Wiwit pasti punya kepandaian di bidang yang lain. Kak Wiwit suka nyanyi kan? Iya, tapi aku nggak pernah sama sekali ikut lomba, Kak. Enggak lah Kak, bukan seberapa banyak lomba yang kita ikuti, tapi bagaimana kita bisa bertampar dan jadi berkat buat orang lain. Oh gitu Itu yang penting ya? Kak, iya. Oke. Kakak inget gak, ada satu tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa? Sebentar. Kayaknya kakak tahu deh. Oh, tahu. Daud kan? Betul Kak, namanya Daud. Nah, ceritanya itu dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Yang judulnya Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik inget gak cerita tentang Daud? Tunggu Kak. Kayaknya aku dan adik-adik juga lupa ini tentang ceritanya Daud. Gimana kalau Kak Michelle menceritakan tentang Daud ke Kak Wiwit dan adik-adik di rumah? Siap. Oke. Yuk kita ke ruangan dalam. Baik, Kak. Saat itu Israel dipimpin oleh Raja Saul. Namun Raja Saul tidak taat sehingga Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem menemui Isai. Salah satu anak dari Isai telah dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki. Ketika Samuel melihat anak pertama Isai, berkatalah ia, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati."
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba." Lalu dipanggilnya Daud. Sesudah itu tibalah Daud di hadapan Samuel. Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Wah, hebat ya Kak, pengurapan Tuhan atas Daud. Tapi apa buktinya kalau Roh Kudus benar-benar berkuasa atas Daud, Kak? Kak Wiwit inget nggak? Daud pernah mengalahkan Goliat. Oh, tahu Kak. Tapi gimana ya ayatnya? Di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51, Kak. Goliat yang adalah orang Filistin menantang orang Israel. Saat itu semua orang Israel takut karena badan Goliat yang sangat besar. Hanya Daud yang berani. Dan Daud akhirnya pergi menghadap Raja Saul. Tetapi Raja Saul meragukan kemampuan Daud. Maka berkatalah Daud, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang itu telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Karena kuasa dari Tuhan, Daud pun dapat mengalahkan Goliat. Seperti Daud yang dipilih dan diurapi Tuhan, Kak. Kita juga bisa loh dipilih dan diurapi sama Tuhan. Wah, kok bisa ya Kak? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah memilih kita dari awal loh adik-adik, bahkan sebelum kita dilahirkan. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Kita dipilih Tuhan bukan karena kita cantik, kita ganteng, kita pintar, atau sekalipun karena kita baik, tapi karena kasihnya kepada kita. Jadi yang harus kita lakukan saat ini, saat kita dipilih sama Tuhan, kita harus menerima panggilan kasihnya. Kita baca yuk di Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Yang kedua, Tuhan mau memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Tuhan itu gak hanya mengasihi kita, tapi mengasihi semua orang loh adik, tanpa terkecuali. Sebagai anak Tuhan, kita juga gak boleh berdiam diri saja dan menerima keselamatan untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mengajak teman-teman untuk mengenal Tuhan Yesus. Seperti mengajak untuk ibadah onsite, ikut CG, Elevate Together Kids, sehingga kita juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus. Coba Kak Wiwit kita buka dan bacakan di kitab Matius 28 ayat 19-20. Oke, sama-sama ya. Dibaca di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Kak, kita ulangi lagi ya, supaya adik-adik hafal. Oke? Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari cerita tentang Daud, aku dapat pelajaran sesuatu, Kak, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan atau keunikan. Itu adalah sebuah tujuan dari Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri yang melihat hati kita dan memilih kita.
Betul Kak, yuk kita sama-sama katakan adik-adik. Aku dipilih dan diurapi Tuhan. Tuhan. Sekali lagi ya. Aku dipilih dan diurapi Tuhan. Oh ya Kak, hari ini kita ada ayat hafalan kah? Ada nggak ya? Ada dong. Ayat hafalannya hari ini dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yuk adik-adik kita katakan sama-sama ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kak, gimana kalau kita muji Tuhan sekali lagi? Wah, seru nih. Yuk adik-adik bangkit berdiri dong, supaya kita lebih semangat nih memuji Tuhan. Let's praise Jesus. Oke semuanya, dengan penuh semangat ya, mari kita tepuk tangan semuanya. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Oke sekali lagi ya, tepuk tangan. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He is real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He is real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Wah, thank you ya Kak. Hari ini Kak Michelle sudah menceritakan kisah Daud ke aku dan adik-adik di rumah. Sekarang aku baru mengerti, meskipun aku nggak ikut olimpiade, Tuhan masih mengasihi kita semua. Sama-sama Kak. Kakak juga percaya adik-adik di rumah dipilih dan diurapi sama Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kalian dan mau memakai hidupmu untuk kemuliaannya. Iya Kak, aku rasa cukup ya kita belajar hari ini. Kan Kak Michelle mempersiapkan untuk olimpiade kan? Oh iya Kak, kalau gitu gimana kalau kita berdoa dulu yuk Kak? Oke, yuk semuanya kita tutup ibadah kali ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengurapi kami di tempat ini Tuhan. Kami banyak belajar Tuhan tentang kisah Daud Tuhan. Biarkanlah kami selalu mengingat bahwa Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kalian diurapi Tuhan sepanjang langkah kalian, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, see you next week ya. Bye-bye.